Capek ah. Main kuliah. Susah kan? Kenapa? Iya. Bagus. Apa? Mau kuliah? Terus? Di mana Apa yang masalahnya? bagus? Limpo ya, di mana kamu kuliah Limpo? Rencana saya mau ke negeri Ya tahu. Luar negeri di mana, Sutta? Eropa. Mana di Eropa sih? Di mana di Eropa? Australia. Beda. Kamu kan itu Sutta. Woi, begini. Di Nobel maki. Kenapa kamu susah-susah? Wih, di Nobel itu tuh selain cantik kamu bisa ada di situ profesi, ada di situ. Nanti namanya itu Ansar Daru. Di situ mati. Apalagi tuh ke depannya Makalar itu mau melek IT. Jadi harus memang belajar digital dari sekarang. Jadi jangan mau susah-susah kalau kuliah Ji. Di Nobel maki. Belajar jadi mahasiswa. Cocok. Bagaimana kalau belajar jadi mahasiswa? Kebetulan anak bilang sudah berdola tadi malam. Masa? Iya. Kirim email dulu di grup kan? Sudah di kita. Oh, ini Mi. Iya. Apa itu jurnal? Big boy, come pick up your phone. Kak, Kasperta. Makasih. Ya, kuliah Ki? Kuliah? Ada pertanyaan ini. Apa ini? Review jurnal. Gampang gitu. Apa yang bisa saya bantukan? Ini Kak. Coba lihat. Oh, jurnal. Iya. Ini kebetulan ini saya sudah buat review jurnal dalam bentuk video. Mau lihat Ki? Kita kasih lihat juga sama teman-teman, tak nah? Oh iya. Sini lihat Ki semua. Sini Mako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas 22D pada program studi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana ITB Nobel Makassar. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Effective Conflict Resolution Within Marketing Channels. Baik, pada kesempatan kali ini juga perkenankan kami untuk memperkenalkan teman kelompok kami. Yang pertama ada Putri Hardianti. Yang kedua ada Perahmi Purnamasari dan saya sendiri. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kami mempresentasikan, perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk untuk Bapak dosen andalan kami, yaitu Bapak Dr. Ansar Daud STMM CPNA yang telah memberikan kami bimbingan dan arahan sehingga review jurnal ini dapat kami selesaikan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memulai dengan ringkasan abstrak. Abstrak jurnal yang ditulis oleh Brand L. Baker dan Chase J. Edwards yang berjudul Resolusi Konflik yang Efektif dalam Saluran Pemasaran membahas pentingnya strategi penyelesaian konflik yang efektif dalam saluran pemasaran, khususnya dalam konteks bisnis ke bisnis. Jurnal ini mengangkat masalah penelitian yang berfokus pada dinamika hubungan bisnis dan konflik dalam konteks franchisor, franchise, dan principal agent. Beberapa aspek utama yang dibahas meliputi konflik dalam hubungan bisnis, dampak konflik, strategi penyelesaian konflik, variabel yang mempengaruhi hubungan, dan konteks yang beragam. Jurnal ini menerapkan metode penelitian kuantitatif. Temuan utama dari jurnal ini mencakup beberapa aspek penting terkait hubungan bisnis dan konflik yang terjadi dalam konteks franchisor, franchises, kemudian dan principal agent. Kontribusi dari jurnal ini tentunya
kita memberikan pemahaman yang mendalam tentang konflik, dampak pada kepuasan dan kepercayaan, strategi penyelesaian konflik, analisis variabel yang mempengaruhi dan konteks yang beragam. Secara keseluruhan penelitian ini tidak hanya memperkaya teori yang telah ada sebelumnya, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat diterapkan oleh para peneliti-peneliti atau profesional selanjutnya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan bisnis yang lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya introduction. Latar belakang penelitian dalam jurnal ini itu berfokus pada dinamika hubungan bisnis yang kompleks, khususnya dalam konteks hubungan antara franchisor, franchise, dan principal agent. Konflik dalam hubungan bisnis ini dianggap sebagai fenomena yang inheren dan seringkali tidak dapat kita hindari. Meskipun konflik dapat memiliki dampak negatif, akan tetapi dalam beberapa contoh kasus, konflik juga dapat bermanfaat atau berfungsi sebagai pendorong inovasi dan perbaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana konflik itu muncul dan bagaimana caranya kita semua dapat mengelola konflik itu dengan baik. Gap penelitian dalam jurnal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang konflik konstruktif. Yang kedua, pendekatan psikologis yang terbatas. Yang ketiga, variasi dalam konteks hubungan. Yang keempat, keterbatasan dalam strategi penyelesaian konflik itu sendiri. Yang kelima, dampak variabel kontekstual. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam penggunaan metodologi. Dalam penelitian jurnal ini, beberapa teori yang digunakan untuk mendasari analisis dan pemahaman tentang konflik dan resolusi konflik dalam hubungan bisnis itu meliputi, pertama, ada teori konflik, kemudian yang kedua ada teori resolusi konflik itu sendiri, kemudian ada teori keadilan prosedural, yang ketiga ada teori hubungan, yang keempat ada teori psikologi sosial, dan yang terakhir ada teori multidimensional. Variabel yang digunakan dalam jurnal ini adalah variabel independen dengan model konseptual penelitian dengan menggunakan strategi resolusi konflik. Ini mencakup berbagai pendekatan yang digunakan oleh pihak-pihak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, seperti problem solving, persuasion, compromise, avoidance, dan accommodation. Baik, untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Putri Hardianti untuk memaparkan slide-slide selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kita menuju ke metode. Jurnal ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan dua studi berbeda. Satu, berfokus pada hubungan franchisor dan franchise, dan yang lainnya pada hubungan principal agent. Sampling dan respon. Studi pertama, dari 374 franchise yang dihubungi, 176 responden berpartisipasi, terdiri dari 53% CEO owner dan 47% manajer utama. Studi kedua, data dikumpulkan melalui survei post dari 1965 retail independen dengan 1089 kuesioner yang berhasil dikumpulkan menghasilkan tingkat responden 55%. Pengumpulan data. Wawancara dilakukan dalam studi pertama untuk mengevaluasi hubungan franchisor dan pengalaman konflik. Studi kedua menggunakan instrumen survei yang dikembangkan setelah eksplorasi lapangan. Variabel
variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen seperti problem solving dan compromise, dan variabel dependen seperti confidence dan trust. Analisis data. Dalam jurnal ini, analisis data dapat dilakukan menggunakan teknik regresi dan analisis variasi multivariat atau MANOVA. Regresi digunakan untuk memprediksi hasil variabel dependen berdasarkan variabel independen yang diketahui. Sedangkan MANOVA digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara kelompok untuk setidaknya dua variabel dependen. Baiklah, kita menuju ke result. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa strategi resolusi konflik atau CR yang didorong oleh mutualitas seperti problem solving dan persuasi menghasilkan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan strategi unilateral seperti yang pertama, pengurangan konflik dan ketidakpuasan. Strategi mutualitas secara signifikan mengurangi persepsi konflik dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis. Yang kedua, peningkatan persepsi positif. Penggunaan strategi CR yang kooperatif meningkatkan persepsi terhadap keadilan prosedural, kerjasama, komitmen, dan kepercayaan antara franchise dan franchisor. Yang ketiga, dukungan untuk hipotesis. Semua hipotesis yang diuji dalam penelitian ini didukung oleh data dengan nilai P yang signifikan. P lebih kecil dari 0,00 untuk perbandingan antara strategi mutualitas dan unilateral. Yang keempat, implikasi untuk praktik bisnis. Temuan ini menunjukkan bahwa manajer dan pemilik franchise sebaiknya mengadopsi strategi CR yang lebih kooperatif untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama organisasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kooperatif dalam resolusi konflik untuk menjaga kualitas hubungan dalam konteks bisnis. Jurnal ini menunjukkan bahwa strategi CR yang didorong oleh mutualitas seperti pemecahan masalah dan persuasi secara signifikan meningkatkan hasil relasional. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa pendekatan kolaboratif untuk resolusi konflik lebih efektif dalam membina hubungan positif di antara mitra saluran. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rahmi. Dengan ini dipersilahkan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11 kami. Jadi kesimpulannya dari jurnal ini menyoroti pentingnya strategi resolusi konflik atau CR dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat antara franchise dan franchisor. Beberapa poin kunci dari kesimpulan tersebut adalah pertama itu dampak strategi mutualitas. Strategi yang didorong oleh mutualitas seperti problem solving dan persuasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi konflik, stres, dan ketidakpuasan dibandingkan dengan strategi unilateral seperti bargaining dan politicking. Kedua itu kualitas hubungan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara franchise dengan franchisor ditandai dengan dinamika kooperatif, di mana kedua belah pihak berusaha untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Ketiga itu ada implikasi praktis. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi manajer dan pemilik franchise yang perlu mempertimbangkan penggunaan strategi CR yang lebih kooperatif untuk mengelola konflik dan meningkatkan hubungan bisnis. Keempat itu ada arah penelitian selanjutnya. Dari arah penelitian selanjutnya,
penulis menyerukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi berbagai kerangka kerja CR. Tingkat kepuasan individu yang menggunakan strategi berbeda dan pentingnya metrik kinerja dalam model CR. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa pendekatan kooperatif dalam resolusi konflik sangat penting untuk menjaga kualitas hubungan dalam konteks bisnis, terutama dalam hubungan franchise. Selanjutnya ada kontribusi, implikasi, dan rekomendasi penelitian lanjutan. Pertama itu kontribusi bagi penelitian lanjutan. Pengembangan taksonomi strategi resolusi konflik CR, penyelidikan kepuasan individu, integrasi metrik kinerja, penggunaan data longitudinal, eksplorasi kerangka kerja CR yang beragam. Kedua itu ada implikasi praktis. Nah, di implikasi praktis ini temuan ini memiliki implikasi penting bagi cara praktisi di saluran pemasaran. Ketiga, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Para penulis menganjurkan penelitian tambahan untuk mengeksplorasi dinamika strategi CR di berbagai konteks dan industri. Keempat itu pemikiran akhir. Jurnal ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman penyelesaian konflik di saluran pemasaran. Jurnal ini menekankan pentingnya strategi resolusi konflik yang berfokus pada mutualitas dalam hubungan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi jangka panjang dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat strategi yang kurang efektif. Dengan mengadopsi strategi yang menekankan penyelesaian masalah, persuasi, dan kompromi, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan komitmen yang lebih kuat di antara para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil relasional dan kinerja pemasaran secara keseluruhan. Jurnal ini memberikan wawasan berharga bagi praktisi pemasaran dan manajer saluran untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mitra bisnis mereka. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam jurnal ini. Pertama, Butanay Gay, kelahiran 1989, Conflicts in Marketing Channels, A Review and Future Directions. Kedua ada Claro, Vansnovskis, dan Ramos. Ketiga ada Dan R. P. dan Skull P. Keempat ada Edwards. Kelima ada S. Hig. Keenam ada Ganesan. Ketujuh ada Liu A. dan Sarma. Kedelapan ada Lawrence. Kesembilan ada Strem. Dan 10 ada Thompson. Demikianlah presentasi dari kelompok 11 dengan tugas review jurnal dengan judul Effective Conflict Resolution with Marketing Channels. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada dosen Dr. Ansar Daud yang sudah membimbing. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti pakai sekarang? Oh, begitu. Gimana gitu kuliah kak? Sini lah. Belum, baru memang. Nah teman-teman, kalau begitu ayo sama-sama kita kuliah di ITB Nobel Makassar, karena di sana kampusnya bagus dan arahnya nanti ke arah digital sesuai dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Makassar dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ITB Nobel, Home of Entrepreneurship.